Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin ayyuhal ikhwatul akhawat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang tentunya tak terhingga dan mustahil tentunya kita hitung satu persatu. Di antaranya adalah masih diberikan kita kesempatan seperti ini berkumpul untuk menuntut ilmu, untuk menambah wawasan ilmu kita sebagai tentunya bekal dalam hidup perjalanan kita semasa masih hayat di kandung badan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya dan juga sebelumnya daripada ketaatan kepada Allah itu termasuk ke dalam amal soleh yang diterima di sisinya dan sebagai pemberat kita nanti di dalam atau di atas al-mizan ketika nanti dalam timbangan. Dan juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang soleh. Dimaklumi kita sekarang akan melanjutkan kembali bahasan kitab Al-Masail Al-Jahiliyah dan sudah kita bahas lumayan ya permasalahan-permasalahan atau bahasan-bahasan yang terkait dengan permasalahan jahiliyah. Dan tentunya kita ingatkan bahwa apa yang beliau sebutkan di sini ya tentu untuk meyakinkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ajaran yang berlawanan dengan ajaran-ajaran jahiliyah. Jadi semua ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Nabi SAW itu tentu termasuk perkara jahiliyah. Termasuk dalam hal ini adalah orang-orang di luar Islam, termasuk dalam hal ini adalah orang-orang Islam yang masih mengamalkan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan dan tidak pernah diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat di situ poin yang ke-33 dan poin yang ke-33 dan seterusnya 34. Ini adalah sebagai penegasan, sebagai penekanan poin-poin sebelumnya tentunya. Bahwa poin-poin sebelumnya beliau mengungkapkan bahwa orang-orang jahiliyah memiliki sifat at-ta'assub, lalu kemudian sebelumnya at-taqlid, lalu kemudian sebelumnya adalah bertentangan ya dengan ucapan dengan fiil perbuatannya dan seterusnya daripada apa yang beliau sebutkan. Oleh itu kalau kita melihat di sini poin yang ke-33 ats-tsalitsatu was-tsalasun inkaruhum ma aqarru annahu min dinihim kama fa'alu fi hajjil bait faqala ta'ala wa man yarghabu 'an millati ibrahima illa man safiha nafsahu. Mereka mengingkari kebenaran padahal mereka mengaku pemeluk agama Ibrahim. Dan ini adalah sekali lagi bagian daripada penegasan pada poin sebelumnya bahwa beliau menegaskan atau menerangkan kepada kita min ajaibi ayatillah, termasuk di antara tanda-tanda keajaiban, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mencari kebenaran, bahwa orang-orang yang batil itu suka kontradiksi, bertentangan satu sama lainnya, bertentangan antara ucapan dengan perbuatannya. Dia bilang bahwa dia mengikuti Nabi Ibrahim dalam hal ini, namun apa yang mereka lakukan itu berlawanan dan sangat-sangat jauh daripada Nabi Ibrahim itu sendiri. Sebagaimana yang mereka lakukan dalam beribadah haji ke Baitullah. Dan ini yang pernah kita sebutkan bahwa orang-orang Quraisy itu memang melakukan ibadah haji, namun mereka tidak mau berhaji bersama orang-orang non-Quraisy, tidak mau berhaji dengan orang-orang non-Quraisy, sehingga wukufnya lain, mabitnya lain dan seterusnya. Jadi hatta tawaf pun yang non-Quraisy itu tidak memakai pakaian, hatta yang non-Quraisy. Ini menunjukkan bahwasanya mereka sangat-sangat jauh daripada amalan-amalan Nabi Ibrahim.
padahal mereka mengakui mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan kalau kita melihat memang bahwa keturunan daripada Quraisy itu kan ujung-ujungnya kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang Quraisy, kalau kita melihat ya, daripada nasab beliau, dari beliau Abdullah lalu kemudian sampai Adnan, itu kan nasab beliau yang muttafaq alaih, yang disepakati. Lalu kemudian dari Adnan ke Nabi Ibrahim, itu dari tengah-tengah mereka itu masih perselisihkan antara nama-namanya. Nah, itu tentu kalau kita melihat banyak kitab-kitab yang ada dari Adnan sampai Nabi Ibrahim, itu kan ada rincian-rincian nasab-nasabnya. Namun wallahu ta'ala alam apakah sahih apa tidak. Namun yang paling kita yakini bahwa Adnan itu adalah keturunan daripada Nabi Ismail, ya tentu kemudian Nabi Ismail adalah anak daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian dari Ibrahim ke Nabi Adam, dan ini juga lebih keras lagi ikhtilaf yang ada di situ, karena ada sebagian orang yang menulis-nulis ya nama-nama nasab-nasabnya. Yang tadi kita sebutkan dari Adnan ke Nabi Ibrahim saja itu wallahu alam kejelasannya, nama-namanya. Tapi yang jelas Nabi Ismail adalah merupakan moyang atau daripada Nabi Muhammad SAW, atau Nabi Muhammad, lalu kemudian Ismail, kemudian Ibrahim. Dan juga kita yakini bahwasanya Adam adalah semua atau bapak daripada semua manusia, bahkan ya tidak hanya para anbiya. Namun yang dipermasalahkan adalah nama-nama yang detil-detil di tengah-tengahnya itu. Jadi ala kulli hal bahwa memang mereka Quraisy keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, lalu kemudian mengklaim mereka mengikuti ajaran daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Namun pada poin yang ke-33 ini beliau kembali mengingatkan bahwa mereka berlawanan, berjauhan dan sangat-sangat jauh daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan lagi-lagi ini adalah sebagai penegasan tentunya, karena poin-poin sebelumnya pun beliau banyak menyebutkan terkait dengan hal ini. Namun apabila kita membaca kembali apa yang beliau sebutkan di sini, semakin meyakinkan kepada kita bahwasanya yang namanya keturunan, lalu kemudian yang namanya klaim, itu sama sekali tidak secara otomatis menjadikan orang itu benar-benar dalam klaimnya, benar-benar dalam pernyataannya, tidak. Ya, tadi kalau kita menyebutkan Quraisy ya sebagai keturunan Nabi Ibrahim, kemudian mengakui bahwa mereka loyal kepada Nabi Ibrahim, namun pada hakikatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 113 ini, dan orang-orang Yahudi berkata orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu Al-Baqarah ayat 130 ya, dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu, dan tidak ada orang yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Maknanya ini adalah pengakuan daripada semua orang bahwasanya ajaran daripada Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah ajaran yang benar adanya. Dan Quraisy sendiri pun menyatakan demikian. Namun faktanya adalah ya apa yang terjadi tidak seperti apa yang mereka lakukan. Jadi lagi-lagi kita tekankan bahwa keturunan, lalu kemudian klaim, lalu kemudian pernyataan dan seterusnya, itu sekali lagi tidak secara otomatis menjadikan klaim itu benar. Jadi dan ini fakta dari dulu ya, Quraisy tadi kita sebutkan sudah jelas mereka keturunan Nabi Ibrahim, sudah jelas, tidak diragukan lagi. Hatta mau tes DNA pun mereka pasti sesuai lah ya, pasti sesuai. Dan kalau kita melihat fakta sekarang, kita melihat ya tentu klaim-klaim yang ada pada zaman kita sekarang ya banyak sekali mengakui keturunan Nabi SAW, Ahlul Bait, Habaib, kemudian Habib, Sayyid dan seterusnya. Itu urusan mereka lah ya. Kita tidak masuk ke dalam urusan-urusan tersebut. Namun sebagai poinnya adalah walaupun klaim itu benar misalnya, tapi sama sekali itu tidak menjadikan secara otomatis mereka langsung berintisab kepada Nabi SAW.
Karena yang menjadi ukuran adalah pengamalan, dan menjadi ukuran adalah sejauh mana dia dekat dengan Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan ini kita pegang ayat surah Al-Imran ini, dan kita sebutkan surah ayat Al-Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, ini adalah disebut dengan ayatul imtihan. Ayatul imtihan. Jadi ayat imtihan, ayat ujian. Jadi kenapa disebut ayat ujian? Karena sebagai bagi mereka yang benar-benar jawabannya ya pas ya dalam ujian, pas, lulus dia dalam ujian. Tapi kalau tidak pas, tidak benar dia dalam jawabannya terkait dengan ayat ini, ya maka tentu tidak pas dalam ujian. Qul in kuntum, katakanlah jika kalian benar-benar tuhibbunallah, benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi silakan masing-masing kita menjawab ayat ini. Silahkan sekali lagi masing-masing kita menjawab ayat ini, karena tadi kita sebutkan ayat ini disebutkan oleh para ulama sebagai ayatul imtihan. Ayatul imtihan, yaitu ayat ujian. Ayat ujian. Jadi apabila jawaban kita benar dalam arti fiil, perbuatan, sikap dan seterusnya kita benar, maka ya tentu pas kita dalam ujian, lulus kita dalam ujian. Tapi kalau tidak, ya maka tentu tidak lulus dalam ujian. Jadi oleh karena itu klaim dan seterusnya daripada pernyataan-pernyataan itu sama sekali tidak menjadikan secara otomatis orang itu benar dalam klaimnya. Jadi kita benar-benar ingat ayat ini, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini ayat ini sudah sangat-sangat jelas sekali. Ayat ini sudah menegaskan setegas-tegasnya. Maka tidak heran tadi kita sebutkan sebagai ayatu al-imtihan, ayat imtihan. Jadi kalau pas sesuai jawabannya ya tentu akan pas. Tapi kalau tidak ya tentu tidak. Dan sesuai atau tepat atau tidak kita punya jawaban itu pada kehidupan kita. Tidak seperti ujian-ujian sekolah atau ujian-ujian yang lain, tentunya tidak di atas kertas, tidak. Pilihan ini, pilihan itu tidak. Karena kalau hanya sekedar pilihan, kalau sekedar ucapan, itu semua orang bisa. Semua orang itu lulus semuanya. Tapi jawaban daripada ujian dalam ayat ini adalah berbentuk kehidupan. Berbentuk kehidupan. Jadi kehidupan yang berbentuk sebagai wujud pembenaran atau kebenaran daripada jawaban daripada ujian tersebut adalah ittiba' an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh itu datang kita ingatkan manhaj as-salaf datang sebagai jawaban untuk menjawab daripada ayat tersebut. Jadi manhaj as-salafi, manhaj as-salafi yang merujuk kepada kehidupan atau merujuk kepada ittiba'an Nabi SAW, kemudian sahabat-sahabat Nabi SAW, ini adalah sebagai perwujudan jawaban daripada ayat tersebut. Maka insya Allah kalau orang itu manhaj salafi, mengambil metode beragama as-salaf, maka tentu insya Allah dia akan pas dalam ujian ini. Teringat kita ingatkan bahwa manhaj as-salafi, metode dalam beragama mengikuti merujuk kepada salafus soleh zaman dahulu ya. Jadi sekali lagi tidak klaim-klaim juga. Misal ada kelompok salafi atau misal ada ustadz salafi, itu tidak menjadi ukuran. Tidak menjadi ukuran. Tapi yang jelas kita menyatakan diri kita siap ya untuk mengikuti manhaj tersebut. Karena tidak ada yang berani atau menyatakan bahwa manhaj salafi itu salah, itu keliru. Karena yang disebut dengan manhaj salafi adalah metode beragama mengikuti manhaj as-salafus soleh di zaman dahulu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan itu salah dan seterusnya, ya tentu dia telah menyatakan dan menuduh orang-orang salaf terdahulu itu salah. Sahabat-sahabat Nabi salah, tabi'in salah, tabi'in salah, dan seterusnya yang mengikuti jejak-jejak mereka. Sementara mereka-mereka itu telah ditazkiyah, telah direkomendasi oleh Nabi SAW. Khairul qurun qarni. Kemudian khairun nas qarni. Jadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi adalah manusia setelahku, generasi setelahku. Lalu kemudian ayat-ayat yang secara umum menegaskan bagaimana orang-orang terdahulu daripada sahabat-sahabat Nabi SAW itu telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Taubah ayat 100 misalnya. Was-sabiqunal awwalun
minal muhajirin wal ansar. Jadi orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal-awal mengikuti Nabi SAW masuk Islam daripada muhajirin wal ansar. Mereka itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kemudian ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka. Artinya mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu beragama dalam metode seseorang dalam beragama ini sangat-sangat penting sekali untuk lurus klaim kita kepada Nabi SAW, dan tadi kita sebutkan sebagai pas, ya, sebagai untuk lulus kita dalam ujian terhadap ayat tersebut. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu ayat yang ya sering kita baca juga, ya. Dan ini kita ingatkan ayatul imtihan. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, apa hasilnya? Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Namun ini sekali lagi tadi kita sebutkan, ini bukan perkara dalam lisan saja. Jadi apabila dalam lisan saja, maka semua akan lulus tentunya. Katakan, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Nabi. Ya, lalu lisan kita mengatakan siap. Nah, kan kita semua sekarang sangat-sangat mudah mengatakan siap gitu kan. Tapi tidak semudah itu, ya, dalam lisan tidak. Maka jawaban atau sebagai jawaban untuk orang itu lulus dalam ayat ini adalah manhajus salafi tadi. Karena yang namanya manhajus salafi, manhaj, metode beragama, mengikuti, merujuk kepada as-salafus saleh tadi, itu tidak hanya berbicara akhlak saja, tidak hanya berbicara muamalah saja, tidak hanya berbicara akidah saja, tapi menyeluruh kehidupan itu adalah manhajus salafi, manhaj beragama. Karena apabila kita melihat ayatul imtihan, ayat ujian yang tadi, kan Allah menyebutkan jika kalian mencintai Allah, maka buktinya apa? Buktinya adalah ittabi'uni, ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi SAW. Maka Nabi SAW sebagai seorang Nabi, sebagai seorang manusia, kehidupannya yang 63 tahun, itu dalam rumah ada, luar rumah ada, bahkan masuk ke toilet ada, bahkan semua kehidupannya itu yang dijawab oleh manhajus salafi. Itu dia. Apalagi terkait dengan akidah tentunya sudah confirm, sudah pasti. Jadi sekali lagi, bagi mereka yang bersiap, kemudian juga bagi mereka yang tulus, kemudian tunduk, patuh, ya, dan rela mengikuti manhaj salafi, ya, insya Allah dia akan dia akan lulus dalam jawaban ayat imtihan tadi. Sekali lagi kita ingatkan, manhajus salafi ini bukan adalah berbentuk kelompok, tidak, ya, sama sekali, karena sering kita dengar yang namanya tuduhan-tuduhan, bahkan yang mungkin ada benarnya juga. Ada yang mengatakan menamakan kelompok mereka salafi, atau bahkan partai salafi, ada juga. Ini tentu kita tidak masuk ke situ, kita berlepas daripada hal-hal seperti itu. Namun salafi yang dimaksud di sini adalah merujuk kepada Nabi SAW, lalu kemudian sahabat-sahabat beliau. Bagaimana kehidupan beliau dalam akidahnya, bagaimana kehidupan beliau dalam sosial masyarakatnya, bagaimana kehidupan beliau dalam keluarganya, bagaimana kehidupan beliau dalam muamalahnya. Itu semua kita berusaha. Ya, tentu kita tidak ada yang maksimal 100% yang mampu untuk mengikuti mereka 100%, tidak ada. Jadi oleh karena itu kita berusaha siap-siap saja dari awal, kita siap-siap mengikuti manhaj mereka sebagai jawaban daripada ayatul imtihan tadi, untuk kita lulus, untuk kita selamat. Karena kalau kita sudah siap, kalau sudah kita rela menerima awal-awal, maka insya Allah kalau ada kekurangan-kekurangan, ya kita siap berbenah diri. Kalau ada kekurangan-kekurangan, ya kita siap meluruskan diri. Itu dia. Jadi kita siap dulu. Ini belum siap, ya sudah menyatakan anti, jauh dan seterusnya, bahkan bermusuhan dan seterusnya, tidak. Jadi sekali lagi, manhajus salafi adalah jawaban daripada ayatul imtihan tadi. Maka apabila kita lulus dalam jawaban, maka benar-benar klaim yang kita sebut sebagai pengikut Nabi SAW itu insya Allah benar adanya.
Lagi-lagi kita sebutkan manhajus salafi itu adalah manhaj yang menyeluruh dalam kehidupan, terutama dalam bab akidah, karena ada sebagian orang yang manhajnya salafi dalam bab akidah saja, tapi dalam bab sosial masyarakat itu tidak manhaj salafi. Ada juga yang manhajnya salafi, maksudnya sesuai salafus soleh zaman dahulu dari segi sosial masyarakat, masya Allah akhlaknya baik, begitu kan, lalu kemudian muamalahnya baik, tapi rupa-rupanya akidahnya tidak baik, menyelisihi. Itu juga menyelisihi. Jadi lagi-lagi tadi kita sebutkan, masya Allah ada yang manhaj salafi dalam akidah, manhaj salafi dalam rajin ikuti kajian dan seterusnya, namun dalam hutang piutang dia modalnya hanya afwan dan afwan. Itu ada juga demikian. Itu tidak demikian ya. Jadi seluruhnya menyeluruh. Jadi silakan kiaskan kepada kehidupan-kehidupan yang lain. Jadi itu kalau seorang itu betul-betul siap dalam mengikuti manhaj salaf, ini betul-betul siap berbenah diri. Karena tadi kita sebutkan kita tidak ada yang sempurna. Hatta seorang ustadz pun, hatta seorang dai pun, itu tidak ada yang sempurna. Mesti ada ketergelincirannya, mesti ada kekurangan-kekurangannya. Maka apabila kita siap dalam mengikuti manhaj salafi ini, siap berbenah diri selama hayat di kandung badan, maka biasa itu jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Itu biasa. Tapi jangan sampai akhir hayat kita dalam keadaan jatuh. Itu saja. Jangan sampai sekali lagi akhir hayat kita dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Oleh itu sering kita sampaikan bahwa selama ada kesempatan, selama ada kesehatan, maka selama itu berbenah dirilah, mengambil seluruh amal-amal yang sekira bisa diamalkan, yang sekira bisa diperbuat untuk sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti keadaan kita sekarang ini, ya ada kesempatan kumpul, ada kesempatan melanjutkan kajian, ya kita lanjutkan kajian gitu kan, karena yang namanya kesempatan itu tidak datang dua kali kata orang. Nah, jadi kalau kita tidak ada yang menjamin juga ada kesempatan itu terus menerus datang, itu tidak ada. Jadi itu selama ada kesempatan, selama itu kita berbenah diri, selama itu kita menambah kita punya bekal kehidupan kita, tentu yang sesuai dengan ittiba an-Nabi SAW, sehingga klaim-klaim yang ada benar adanya. Jangan sampai kita bertepuk sebelah tangan. Taib, itu yang ke-33, dan ini insyaallah wadih ya. Lalu kemudian kita melihat yang ke-34, ar-rabi'atu wa thalathun, anna kulla firqatin tud'a annaha an-najiyah, atau tadda'i annaha najiyah. Fa'akdhabuhumullahu biqaulihi hatu burhanakum in kuntum shadiqin, thumma bayyana as-shawab biqaulihi bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Setiap kelompok menyerukan bahwa jalannya adalah yang selamat, maka Allah mendustakan klaim mereka semua dalam firman-Nya, yaitu membantah. Allah membantah klaim mereka semua dalam firman-Nya, katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar, dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Kemudian Allah menjelaskan perkara yang benar dalam firman-Nya, tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebaikan, dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Ini juga sebagai penegasan pada poin-poin sebelumnya, bahwa konsekuensi daripada setiap perbuatan itu adalah mengklaim perbuatannya benar, dan juga kaidah bahwasanya apabila dia melakukan sesuatu, ya tentu dia akan membela apa yang dia lakukan. Apa yang mereka lakukan itu dianggapnya benar. Dan dalam hal ini setiap kelompok menyerukan bahwa jalannya adalah yang selamat. Dan ini terjadi ya, dan ini yang pernah kita bahas juga ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, kullu hizbin bima ladaihin farihun. Jadi setiap kelompok itu, masing-masing kelompok bangga
senang, bahagia dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kenapa bangga dengan kelompoknya masing-masing? Suka, bahagia dengan kelompoknya masing-masing? Karena menganggap kelompoknya itu adalah yang selamat, kelompok yang najiyah, kelompok yang najiyah. Ya, karena kalau dia tidak meyakini kelompoknya selamat, ya tentu dia tidak akan bahagia dengan kelompoknya tersebut. Walaupun kelompoknya tersebut itu nyata-nyata menyelisihi ittiba' tadi, menyelisihi Nabi SAW. Yang pernah kita sebutkan ya, bahwa tadi kita sebutkan manhaj as-salafi, metode ya, metode beragama, cara beragama. Itu beragama, cara beragama yang kita ambil daripada cara mereka kaum-kaum salaf terdahulu beragama. Bukan berarti itu menjadi kelompok. Jadi sekali lagi jangan sampai kita keliru ya, insyaallah yang hadir di sini paham ya perbedaan antara kelompok yang dengan yang tidak kelompok, yang dimaksud dengan hizb, yang dimaksud dengan kelompok ini. Jadi yang dimaksud dengan kelompok di sini adalah mereka-mereka yang loyal ya kepada kelompoknya, loyal kepada kelompoknya. Jadi kalau sudah ada unsur-unsur loyalitas di dalam suatu grup, di dalam satu kelompok, maka itu dikhawatirkan masuk dalam hizb, masuk dalam kelompok-kelompok yang tercela. Jadi karena itu kalau misal kita berorganisasi sekalipun, karena organisasi bagian daripada kelompok tentunya, maka dilihat organisasinya. Jadi kalau organisasi itu mengarah kepada loyalitas kepada organisasinya, bahwa organisasinya lah yang benar, kemudian tidak boleh menyelisihi daripada organisasinya dan seterusnya, wala dan bara, loyal dan juga benci, suka dan seterusnya dibangun di atas organisasi tersebut, maka organisasi atau yayasan tersebut ya, maka kita katakan ini tidak benar, yayasan yang tidak benar dan masuk dalam kategori ini. Apalagi ada dalam kelompok tertentu misal menggunakan cara bayat. Itu sudah confirm itu keliru. Jadi oleh karena itu cara-cara seperti ini itu ingat itu tidak benar. Jadi kita dalam bermanhaj salafi, mengambil metode beragama kaum salafi, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah, itu tidak terikat ya, tidak terikat. Jadi yang mengikat kita hanyalah ajaran-ajaran daripada Nabi SAW saja, sunnah Nabi SAW saja, itu saja. Tapi tiba-tiba kalau ada masuk kelompok tertentu ya, masuk kelompok tertentu atau organisasi tertentu dan seterusnya, itu setiap saat atau apa gitu memiliki kostum-kostum tersendiri. Itu udah kita curiga-curiga juga ya. Ya, itu kostum-kostumnya memiliki ritual-ritual sebelum berkumpul atau apalah yang lain, ritual-ritual yang lain, atau bahkan mungkin zikir-zikir yang khusus bagi kelompoknya, wirid-wirid yang khusus bagi kelompoknya yang dibuat oleh pemimpinnya, kemudian diamalkan oleh murid-muridnya. Maka ini adalah bagian daripada kelompok yang dimaksud di sini. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi setiap kelompok suka dengan kelompok atau bangga dengan kelompoknya masing-masing, dan secara otomatis mereka menganggap kelompoknya adalah yang paling benar. Jadi sekali lagi kita dalam kehidupan ini bebas ya. Orang-orang yang mengikuti manhaj as-salafi yang sesungguhnya adalah mereka orang-orang yang bebas. Mereka orang yang bebas. Jadi bebas dalam hal ini tidak terikat dengan suatu kelompok, tidak terikat dengan suatu organisasi dan seterusnya. Yang mengikat mereka adalah sunnah Nabi SAW. Itu saja. Ya, kalau oleh karena itu Nabi SAW kalau kita melihat, atau sahabat-sahabat Nabi SAW yang salafi, salaf terdahulu kalau kita melihat ya, dalam hal pakaian misalnya, ya bebas mereka dalam berpakaian. Gitu kan, kadang pakai ini, kadang pakai itu, kadang pakai ini. Ya, tapi tentu ada aturan-aturannya. Pakaian yang mana satu, ada aturan-aturannya. Tapi secara style dan seterusnya ya bebas. Tidak ditentukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Itu baru zohirnya. Belum lagi dari segi akidahnya, belum lagi dari segi pemikirannya. Maka bebas. Jadi manhaj as-salafi itu mengajarkan kebebasan. Dalam arti kebebasan tidak mengikuti, tertunduk kepada
kelompok tersebut, tidak. Jadi misal ada orang yang tidak mengikuti, tidak mau mengikuti akidahnya, maka dikeluarkan daripada kelompok tersebut, atau mungkin disesatkan dari kelompok tersebut. Maka ini juga keliru. Kenapa yang kita sebutkan daripada sifat-sifat kelompok-kelompok yang ada, itu memang masing-masing kelompok ada padanya. Masing-masing kelompok ada padanya. Kalau kita melihat ada sebagian kelompok yang bahkan mengkafirkan orang-orang yang keluar daripada kelompoknya, ada itu. Dan bahkan diancamnya, diancam dibunuh orang-orang yang keluar daripada kelompoknya. Ada juga seperti itu, sampai ekstrim seperti itu. Jadi na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, kelompok yang dibangun di atas loyalitas, di atas kelompok, di atas organisasi, di atas yayasan, maka ketahuilah kelompok tersebut itu kelompok yang tidak benar. Maka silahkan saja kita berorganisasi, membangun yayasan, itu tidak masalah, tapi sebatas muamalah duniawiyah saja, tidak membangun loyalitas di atasnya. Silahkan, banyak sekarang membangun komunitas, komunitas atau yayasan dah jelas, yayasan sekolah, yayasan amal dan seterusnya, silahkan. Tapi jangan sampai membangun loyalitas di atasnya. Jadi siapa yang masuk di yayasannya, itu yang dia sukai. Yang tidak dimasuk ke yayasannya, maka tidak disukai, tidak dia cintai, tidak dia dekati dan seterusnya. Itu juga bagian daripada introspeksi bagi mereka yang memiliki yayasan. Organisasi pun demikian juga. Demikian juga komunitas. Itu komunitas, kelompok juga namanya. Tapi jangan sampai membangun loyalitas, wala dan bara di atas komunitasnya. Siapa yang tidak ikut komunitasnya, maka dia jauhi, dia tidak sukai, dia tidak cintai. Tapi bagi mereka yang masuk komunitasnya, maka Masya Allah luar biasa, setiap hari berziarah kepadanya gitu kan. Karena sekarang komunitas banyak sekarang. Ada komunitas sepeda gitu kan, ada komunitas kopi gitu kan. Kalau kopi ya minum kopi lah namanya kan. Tapi ada juga mungkin saja ada membangun loyalitas di atas komunitas tersebut, ada juga begitu kan. Siapa yang mempunyai alat kopi yang canggih itu yang dicintai kan. Itu keliru besar itu. Itu tidak demikian. Tapi ya masing-masing lah gitu kan. Kita paham, kita punya dasar seperti itu, maka itu semua tidak ada apabila kita bermanhaj salafi. Jadi kalau kita bermuamalah, maka bermuamalah biasa saja. Maka wala dan barok kita itu kepada sejauh mana orang itu dekat kepada sunnah Nabi SAW, maka sejauh itu kita suka kepada orang tersebut. Semakin banyak atau semakin dekat orang tersebut dengan sunnah Nabi SAW, maka kita semakin cinta, semakin suka kepada orang tersebut. Semakin jauh orang tersebut daripada sunnah Nabi SAW, maka cinta dan suka kita pun jauh daripada orang tersebut. Ini kita berbicara cinta, suka dan seterusnya. Karena ini adalah perkara batin perkara batin. Dan perkara batin ini itu tidak secara otomatis berlaku kepada perkara zahir. Perkara zahir. Contoh misal kita di Nusantara misalnya, kita berjiran atau bertetangga dengan orang yang jauh daripada sunnah Nabi SAW, atau bahkan non muslim, bahkan kita punya tetangga. Nah itu bagaimana? Dalam hati kita tidak boleh kasih dia hati, tidak boleh kita berikan dia hati, karena hati ini adalah bagian batin bagian batin hati. Jadi ingat, ini kita berbicara wala dan barok, ini ada pada hati, ada pada hati. Jadi tetangga kita tadi kita sebutkan jauh daripada sunnah Nabi SAW atau bahkan non muslim, maka kita tidak berikan dia hati, karena hati ini adalah loyal, loyal. Lalu kemudian tadi kita sebutkan tidak serta-merta yang batin ini sejalan dengan yang zahir. Maknanya apa? Walaupun kita tidak memberikan dia hati, maksudnya sayang seperti sayangnya kita kepada orang muslim, sayangnya kita kepada orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, namun secara muamalah kita biasa-biasa saja. Muamalah kita berikan dia haknya sebagai tetangga misalnya, sebagai seorang manusia, atau sebagai seorang kawan, sebagai
Itu semua adalah muamalah secara zahir, itu tak masalah, biasa. Tapi secara batin, secara kasih sayang, maka kita tidak boleh memberikannya. Kita tidak boleh, itu namanya wala. Itu namanya wala dan bara. Maka karena ini adalah perkara hati, jadi masing-masing kita lah yang mengetahuinya. Masing-masing kita lah yang mengetahui. Maka hati-hatilah bagi orang yang ada organisasinya, ada yayasannya, ada komunitasnya. Jangan sampai wala dan baroknya itu berdasarkan tadi kelompoknya itu, kelompoknya. Jadi oleh karena itu sekali lagi, kalau kita fahami dasar-dasar seperti ini, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang bebas. Manusia yang bebas. Itu yang kita sebutkan sebagai manusia yang bebas. Karena manusia yang bebas adalah manusia yang mengikuti, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya saja. Dan kebalikannya, manusia yang terbelenggu, yang tidak bebas adalah manusia yang lepas daripada atau tidak tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Karena apabila dia tidak tunduk kepada Allah, tidak tunduk kepada Rasulnya, lalu konsekuensinya dia akan tunduk kepada yang lainnya. Ima dia tunduk kepada kawannya secara langsung maupun tidak langsung, tunduk kepada diri dan hawa nafsunya, tunduk kepada kalau yang disembah adalah atau yang berbuat syirik kepada Allah itu adalah tunduk kepada yang disembahnya dan seterusnya. Itu berarti banyak sekali. Jadi kalau mereka tidak tunduk kepada Allah, maka dia akan terbelenggu dan tidak bebas dan menjadi orang yang selama-lamanya terpenjara. Kenapa? Karena dia banyak sekali tempat tunduknya. Banyak sekali tempat tunduknya. Tapi bagi mereka yang tunduk kepada Allah, maka satu saja tempat tunduknya. Maka orang yang paling bebas adalah orang-orang yang paling tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mantap ketundukannya kepada Allah, maka semakin bebas dia dalam kehidupan ini. Semakin jauh dia ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tidak bebas dia dalam kehidupan ini, walaupun dia merasa diri bebas. Walaupun merasa diri dia bebas. Taib. Jadi itu dia poin yang ke-34, bahwa setiap kelompok mengklaim kelompok mereka lah yang selamat. Dan ini sebagai kabar berita bagi kita bahwa apabila kita menjumpai hal-hal seperti ini, maka kita tidak heran. Jangan heran, lalu kemudian jangan bersikap berlebihan, karena memang ini adalah kenyataan fakta dari dulu sampai sekarang. Kalau kita lihat misalnya ada kelompok-kelompok tertentu bahkan menghujat kelompok-kelompok yang lain, mengklaim diri mereka paling benar, mengklaim diri mereka ini, maka sekali lagi kita jangan heran. Karena pada hakikatnya ketika orang itu mengklaim atau ketika orang itu menuduh orang itu sesat dan seterusnya, maka secara langsung maupun tidak langsung dia telah menyatakan dirinya lah yang paling benar. Nah sekarang semua kelompok menyatakan diri paling benar. Kita pun menyatakan diri kita yang paling benar. Dan ini adalah ya hak masing-masing, ya silahkan saja ya. Namun sebagai bukti adalah mana di antara klaim-klaim tersebut yang paling dekat, yang sejalan dengan kitabullah dan yang sejalan dengan sunnah Nabi SAW. Karena ada orang ya, ada sebagian orang yang ya sebagian ya konon mau mencari kebenaran, lalu kemudian dia sudah penat ya, sudah capek ya melihat hiruk pikuk kaum muslimin katanya. Ini mengatakan diri benar gitu kan, masuk ke sini, lihat sini mengatakan diri dia benar, lihat ke atas ada orang juga kelompoknya mengatakan diri benar. Pokoknya di mana saja dia pergi mengatakan diri benar. Ya sudahlah, saya tengah-tengah sajalah begitu kan. Itu ada prinsip orang seperti itu. Jadi dia tidak konon, dia tidak masuk ada kajian ini kajian selalu mengatakan rujuk kepada kitab sunnah, tapi mengatakan dirinya paling benar juga, gitu kan? Sedikit-dikit bid'ah dan seterusnya. Ini juga katanya menuduh dia sebagai Wahabi, menuduh orang lain sebagai Salafi dan seterusnya. Udahlah, ya tadi ujung-ujungnya prinsipnya sudahlah, saya udahlah tidak masuk sini sana sinilah, begitu kan, ya sudahlah, begitu kan. Akhirnya dia tidak menuntut ilmu, ya, tidak
mencari dan seterusnya. Akhirnya dia manhaj nafsi sendiri. Manhajnya adalah manhaj sendiri. Maka orang-orang seperti itu pun walaupun dia tidak mengikuti kononnya, tidak mengikuti kelompok manapun, tidak mengikuti kelompok kanan, kelompok kiri, kelompok tengah, kelompok atas, bawah dan seterusnya, dia telah menyatakan secara langsung maupun tidak langsung dirinya adalah berkelompok dengan dirinya sendiri. Karena ketika dia menyatakan tidak mengikuti kelompok yang lain, tidak mengikuti manhaj arah yang lain, maka ketika itu dia menyatakan dirinya lah yang benar juga. Jadi banyak orang yang menuduh orang lain gitu kan, menuduh orang lain, dia suka mengkafir-kafirkan, dia suka mengkafling bahasanya, mengkafling surga, mengkafling neraka, dia yang menyatakan mengatakan dirinya saja yang paling benar. Maka ingat, ketika kita menyatakan itu kepada orang lain, maka konsekuensinya adalah kebalikannya itu ada pada kita. Jadi kalau kita mengatakan orang itu paling benar, ya, menyatakan bahwasanya merasa paling benar, maka konsekuensinya adalah dialah yang merasa dialah yang paling benar, sikapnya itulah yang paling benar. Paham tidak maksudnya? Jadi orang yang tadi tidak mau masuk kelompok ikut ini karena dia sudah penat melihat hiruk pikuk tadi, ya udahlah saya sendiri-sendiri saja. Maka ketika dia mengatakan sendiri-sendiri saja, dia telah mengatakan dirinya lah sikap itulah yang paling benar. Sikap itulah yang paling benar. Maka setan pun melihat situasi dan kondisi yang sangat-sangat mudah untuk diterkam. Ya, maka semakin sendiri seseorang, maka semakin mudah untuk diterkam, untuk dikuasai oleh syaitan. Itu kaedahnya. Jadi itu semakin berkelompok atau semakin banyak kawan-kawannya orang-orang atau seseorang itu bersama orang lain, maka syaitan pun itu memiliki strategi yang lain. Tapi kalau udah sendiri-sendiri, maka itu sangat mudah untuk dikuasai oleh syaitan. Jadi banyak di antara kita yang seperti itu. Jadi udahlah sendiri-sendiri saja, lalu kemudian ya masih syukur-syukur dia baca buku kan. Tapi kalau dia tidak baca buku, ya sudah, tidak ada ilmunya. Lalu kemudian kalau dia tidak ada ilmunya, maka waktu-waktunya pun akan habis kepada hal-hal yang tidak bermanfaat dan juga bahkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh itu, hal-hal seperti ini dalam kehidupan ini pilihannya adalah hitam dan putih saja. Hitam dan putih saja. Kalau tidak hitam ya putih. Kalau tidak putih ya hitam. Nah, adapun yang di tengah-tengah maka tidak ada. Ya mungkin sebentar saja, tapi balik akan menuju ke imma hitam, imma putih. Nah, jadi oleh itu ayyuhal ikhwatul akhwat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya hal-hal seperti ini kita perhatikan, bahwa apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita betul-betul rela, ridho untuk mengikutinya. Kenapa? Karena tadi kita sebutkan sebagai jawaban daripada ayatul imtihan yang tadi kita bacakan, itu adalah kehidupan kita secara menyeluruh. Dari semenjak balik sampai kita meninggal dunia. Itu kita selama itu kita berusaha dalam menjawab ayat tersebut. Jadi ayat tersebut tadi kita sebutkan jawabannya bukan sekali, bukan dua kali. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian mencintai Allah, apa jawabannya? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi jawabannya adalah mengikuti Nabi SAW. Nah, sebagai jawaban adalah kehidupan kita secara menyeluruh. Kehidupan kita secara menyeluruh itu jawabannya. Jadi mereka yang pas dalam jawabannya, maka selamat dia. Jadi itu kalau kita berbicara kelompok ya, kalau kita berbicara kelompok, maka kelompok yang selamat adalah kelompok yang pas jawabannya, benar jawabannya terkait dengan ayat ini. Terkait dengan ayat ini. Dan lagi-lagi kita tekankan bahwa jawaban daripada ayat ini adalah jawabannya berwujud kehidupan secara menyeluruh. Berwujud kehidupan secara menyeluruh. Jadi kalau dari awal kehidupannya sampai akhir kehidupannya itu sahih jawabannya, maka dalam imtihannya akan sahih, akan selamat. Jadi sekali lagi, apa yang tadi kita sebutkan insyaallah wadah ya, sebagai penekanan saja,
bahwa jawaban daripada ayatul imtihan itu berupa kehidupan kita secara menyeluruh. Nah, gitu. Karena ada sebagian kita yang jawabannya tepat terkait dengan ayatul imtihan ini, maksudnya dalam kehidupannya, tapi sebagian kehidupannya saja. Nah, tidak kehidupan yang lainnya. Ada sebagian yang tepat jawabannya ketika berada di tempat tertentu. Tapi kalau di tempat yang lain, dah jawabannya tidak tepat lagi. Nah, terus pindah ke tempat lain, jawabannya lain lagi. Maksud jawaban di sini diartikan sebagai kehidupan. Karena lagi-lagi kita sebutkan, menjawab ayatul imtihan adalah berbentuk kehidupan. Jadi apabila kita menyatakan diri kita cinta Allah, maka untuk membuktikannya adalah mengikuti Nabi SAW dalam bentuk kehidupan. Dalam bentuk kehidupan yang menyeluruh. Nah, jangan menjawab atau sahih jawabannya ya, mengikuti Nabi SAW sahih dalam jawabannya, tapi ketika hanya berada di Qatar saja. Di Qatar saja. Nah, tapi kalau pulang kampung itu ceritanya lain. Atau bahkan ada sebagian juga yang sahih jawabannya ketika berada bersama orang-orang yang rajin-rajin. Gitu kan. Jadi kalau bersama orang-orang yang rajin-rajin, Masya Allah, ya gitu kan, pakaiannya luar biasa gitu kan, ya sahih, tepat. Menutup aurat dan seterusnya, dan bahkan bernikob bahkan gitu kan. Pokoknya yang paling top dialah gitu kan. Tapi rupanya jumpa komunitas lain begitu juga dia. Seperti apa bahasanya kameleon ya, bunglon bahasa kita. Jadi masuk dia di warna kuning, ikut dia kuning jadi dia merah, jadi merah dia putih, jadi putih dia. Itu kalau jawabannya seperti itu ya fail, ya gagal jawabannya. Jadi dia rugi seperti itu. Jadi tidak demikian. Oleh karena itu di antara orang-orang yang merugi adalah at-talawun. Itu disebutkan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman bahwasanya iyyaka wat-talawun fid din. Diingatkan bahwasanya hati-hatilah kalian, jauhilah kalian daripada sifat talawun, berwarna-warni dalam beragama. Ini dari dulu diingatkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Iyyaka wat talawun fid din. Jadi berhati-hatilah, jauhilah kalian dari sifat talawun, berwarna-warni. Dari kata laun ya, warna, talawun, berwarna-warni. Tadi kita sebutkan warna-warni seperti bunglon tadi, ya. Warna masuk di komunitas warna putih ya putih, warna merah ya merah, warna hitam ya hitam, warna apa lagi? Ya warna-warni. Maka diingatkan, iyyaka wat talawun. Janganlah kalian, jauhilah kalian dari sifat talawun, berwarna-warni. Maka yang dituntut kepada kita adalah istiqomah. Yang dituntut oleh kita istiqomah. Jadi istiqomah di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi kita sebutkan sunnah Nabi SAW itu sangat-sangat ringan dalam kehidupan ya, sangat-sangat ringan dalam kehidupan. Jadi karena itu kalau kita melihat Nabi SAW ya, kadang pakai jubah dia, jubah walau alam stylenya bagaimana ya. Tapi kadang-kadang pakai ini, kadang-kadang pakai ini, kadang pakai ini, begitu. Jadi tidak adalah dia memakai satu pakaian saja dalam kehidupannya, tidak ada. Karena ada sebagian kita juga yang mengartikan istiqomah seperti Zohir yang tadi, ya. Jadi dia di Qatar pakai jubah, lalu kemudian di kampung pakai sarung. Berarti dia tidak istiqomah katanya. Bukan begitu, bukan begitu. Jadi kalau pakaian ya tidak masalah. Ya misal bahkan yang perempuan nih misalnya ya, yang perempuan, misalnya di Qatar pakai hitam, ya pulang kampung dia pakai blue atau pakai warna apalah gitu kan yang lain. Itu juga bukan ukuran istiqomah. Jadi itu tak masalah, berubah-ubah itu tak masalah yang seperti tadi. Jadi yang kita maksudkan istiqomah yang tidak talawun adalah hal-hal yang prinsip, yang sudah ada nasnya, lalu kemudian kita langgar. Itu dia. Tapi kalau di Qatar tadi kita sebutkan kita selalu pakai jubah, lalu kemudian nanti di kampung kita pakai sarung, kita pakai peci, itu lalu kemudian dikatakan tadi sebut jangan itu berwarna-warni. Sekarang kenapa
di situ pakai jubah, sekarang sini pakai sarung. Itu bukan gitu masalahnya. Jadi sekali lagi jangan heran. Jadi kita harus memilah dan memilih, kan kita harus memahami keadaan mana satu yang kita tidak boleh berwarna-warni di situ. Berwarna-warni. Jadi kalau ada nasnya, maka ya sudah, itu putih-putih. Di mana saja putih, begitu. Tapi selama tidak ada nasnya di situ, maka kita di situ boleh berwarna-warni. Boleh berwarna-warni di situ. Jadi harus dibedakan ya. Jangan sampai seperti sebagian orang yang tadi kita sebutkan. Jadi dilihatnya sekarang kita pakai peci putih ya, songkok putih saja. Lalu kemudian nanti balik Nusantara pakai songkok hitam pula. Itu apakah termasuk warna-warni? Termasuk warna-warni, tapi bukan warna-warni yang dimaksud oleh Hudzaifah tadi. Tadi kan disebutkan iyyakum wattalawun. Iyyaka wattalawun. Hati-hatilah kalian, jauhilah kalian daripada sifat berwarna-warni dalam hal prinsip, dalam hal yang sudah ada nasnya. Tapi kalau yang tidak ada nasnya, ya maka silahkan, ya mau apa saja ya silahkan. Itu dia harus betul-betul ya. Maka untuk laki-laki mana saja, untuk berpakaian ya silahkan. Yang perempuan mana satu ya juga silahkan. Begitu. Jadi hal-hal seperti ini ya tentu pembahasannya dalam bahasan yang lain tentunya, yang mana yang sudah ada nasnya, yang mana yang tidak ada nasnya dan seterusnya. Maka ini ada bahasannya. Tapi insya Allah keumumannya, insya Allah ini kita faham. Insya Allah kita faham. Jadi prinsip yang apabila sudah ada nasnya, maka itu tegak adanya. Jadi jangan pernah goyah, karena kalau goyah maka masuk dalam kategori talawun tadi. Talawun tadi, yaitu berwarna-warni. Kameleon atau bunglon. Itu nauzubillah min zalik. Jangan seperti itu. Jadi kita harus tegas dalam prinsip. Mana yang kira-kira bisa kita talawun di situ, ya kita talawun juga, begitu kan? Ya lagi-lagi kita contohkan ya, kalau kita masuk komunitas yang memang komunitas itu minum kopi, ya kita minum kopi lah, begitu kan? Ya. Tapi kalau kira-kira komunitasnya disuguhkan kita minuman alkohol, itu berarti ya kita tidak bisa talawun di situ kan? Tapi kalau misalnya kopinya dicampur gula, kan tak masalah lah, gitu kan? Ya gula, padahal itu bukan kita punya manhaj ya, minum kopi dengan gula. Tapi ya dalam bab ini karena tidak ada nasnya dan seterusnya, ya tak masalah talawun. Atau kopi dengan soda, ya, atau kopi dengan susu, tak masalah seperti itu. Jangan terlalu berprinsip gitu kan? Berprinsip ya sudahlah, gitu kan? Saya minum kopi tidak bergula. Kalau ada bergulanya, kamu saja yang minum sendiri. Itu ya tidak tegas-tegas demikian juga lah. Tapi kalau disuguhkan makan minuman yang haram, ya janganlah berlembut-lembut gitu kan, coba sedikit cicip-cicip untuk menjaga perasaan kawan kita itu. Ya jangan demikian. Jadi banyak hal seperti itu yang kita terjerumus ke dalamnya. Karena menjaga perasaan orang, lalu kemudian hal-hal yang prinsip kita langgar semua. Jadi kita harus bedakan mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip, sehingga mana tempat yang kita boleh bertalawun di situ, mana tempat yang kita tidak boleh bertalawun di situ. Ini harus betul-betul kita jaga ya, supaya kita benar dalam jawaban yang tadi kita sebutkan, ayatul imtihan tadi. Ayatul imtihan, lagi-lagi kita ingatkan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat sebagai ujian, benar-benar ujian. Bagi mereka yang jawabannya benar, maka selamat. Maka bagi mereka yang tidak benar jawabannya, ya tentunya tidak akan selamat. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka ittiba an-Nabi SAW ini adalah kunci jawaban yang benar. Namun jawaban yang benar itu adalah wujudnya kehidupan secara menyeluruh. Bukan setengah kehidupan, bukan setengah waktu dalam kehidupan, bukan tempat-tempat tertentu dalam kehidupan, bukan. Tapi dimanapun saja kaki berpijak, selama hayat masih ada di kandung badan, selama itu kita dituntut untuk menjawab dengan jawaban yang benar. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk mampu menjawab dengan jawaban yang benar dalam bentuk kehidupan kita secara menyeluruh, yakni kita dimatikan dalam keadaan Allah ridho kepada kita dan dalam keadaan husnul khatimah.
Tapi selanjutnya adalah, karena ini poin-poin ini adalah poin-poin penegasan saja, maka kita tidak berpanjang dalam masing-masing poinnya. Lalu kemudian kalau kita melihat poin yang ke-35, al-khamisatu wath-thalathun. Di sini disebutkan at-ta'abbudu yakshifu al-aurat. Kaqaulihi ta'ala wa idza fa'alu fahishatan. Ibadah mereka dengan membuka auratnya. Sebagaimana firman-Nya, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji. Taib. Jadi apa yang dimaksud dengan poin yang ke-35 ini? Ibadah mereka membuka auratnya. Jadi amalan-amalan yang mereka lakukan, ya amalan-amalan jahiliyah ya, dan amalan jahiliyah ini adalah seluruh amalan yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Amalan-amalan tersebut menyingkap. Jadi aurat maksud di sini aib, kekeliruan, dan juga kesalahannya. Jadi apa yang mereka amalkan dari amalan-amalan justru malah menyingkap dia punya aurat, menyingkap dia punya kesalahan, menyingkap dia punya hakikat. Itu dia. Jadi oleh karena itu, kalau kita melihat orang-orang jahiliyah zaman dahulu, apa ibadahnya, apa amalannya? Ya, dalam akidah misalnya ya, mereka menyembah berhala-berhala. Maka ketika mereka menyembah berhala, kan mereka beribadah ya, maka ketika itu tersingkap hakikatnya. Tersingkap hakikat. Oh, rupanya hakikatnya dia menyembah kepada berhala. Oh, rupanya mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu aurat. Berarti itu adalah aib. Berarti itu adalah dosa. Berarti itu adalah dan itu adalah hakikatnya. Dan itu adalah hakikatnya. Nah, dan ini kiaskan kepada yang lainnya. Jadi seluruh amalan-amalannya, amalan-amalan, mau amalan yang bid'ah, mau amalan yang haram, apabila diamalkan secara terang-terangan, itu adalah menyingkap aib. Takshif al-aurat. Itu adalah ketika dia itu menyingkap dia punya hakikat. Jadi oleh karena itu terkait dengan orang-orang yang mengamalkan amalan yang amalan yang tidak benar, baik itu amalan bid'ah maupun amalan yang maksiat, maka tadi kita sebutkan dia telah menyingkap dia punya aurat, menyingkap dia punya hakikat. Jadi apabila dia telah menyingkap dia punya aurat dengan sendirinya, maka orang-orang seperti itu halal untuk digibahi. Jadi itu yang disebut oleh Nabi SAW terkait dengan al-mujahir fisqon. Jadi antara orang-orang yang boleh digibah, maksudnya boleh dibicarakan secara umum ya, adalah orang yang mujahir fisqon. Mujahir maknanya menampakkan, fiskon kefasikannya, menampakkan kefasikannya. Jadi kalau dia tidak menampakkan kefasikannya di orang-orang, maka orang tidak tahu kan, ya siapa di antara kita yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita bermaksiat kepada Allah, cuma bedanya adalah sendiri-sendiri, sembunyi-sembunyi kadang-kadang, ya malu ya dilihat oleh orang dan seterusnya. Jadi kalau tidak dilihat orang berarti dia tidak mujahir, tidak menampakkan. Berarti kalau dia tidak menampakkan, lalu kemudian kita sendiri yang tahu, kebetulan kita melihat ya, atau kebetulan kita tahu, kita saja yang tahu padahal dia tidak melakukan secara umum, maka ketika itu ya kita tidak boleh menggibahinya, dan kita hanya menasihatinya saja. Tapi kalau dia di khalayak ramai membuat kefasikan, ya fasik ini semua hal-hal yang keluar daripada taat kepada Allah, mau bid'ah lah, mau haram, mau maksiat dan seterusnya, itu semua adalah kefasikan. Jadi kalau dia membuat atau melakukan kefasikan-kefasikan yang di luar ketaatan kepada Allah di khalayak ramai, maka ini adalah ibarat mereka telah takshif atau yakshif auratihim, yaitu membuka, menyingkap aurat mereka, aib-aib mereka. Jadi kalau dia sendiri yang menyingkapnya, ya maka tentu tidak ada sifat malu lagi untuk ditutupi oleh dirinya. Sehingga kalau dibicarakan oleh orang, maka orang yang membicarakannya tidak lagi gibah, tidak lagi gibah. Balik kepada poin yang ini, maksud beliau rahimahullahu taala bahwa orang-orang jahiliyah adalah dengan sendirinya mereka menyingkap aurat mereka, dengan sendirinya. Mereka menyembelih ya, bukan karena Allah.
berdoa bukan kepada Allah. Ini dalam hal akidah. Lalu kemudian juga bermuamalah, orang-orang Yahudi, orang Nasrani bermuamalah dengan riba. Lalu kemudian kalau kita melihat lagi auratnya dan seterusnya, itu adalah perkara-perkara yang menyingkap, dan ini adalah sifat-sifat jahiliyah. Jadi poinnya adalah bagi mereka yang mengikuti sunnah Nabi SAW itu jaga, jangan sampai tersingkap kita punya aurat. Karena seluruh maksiat, besar maupun kecil maksiat tersebut, itu adalah aurat yang harus kita singkap, yang kita harus tutup. Malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah sering kita ingatkan bahwasanya apabila pernah kita melakukan suatu dosa, maka tutuplah dosa tersebut, karena pada hakikatnya Allah telah menutupnya. Apabila kita berbuat dosa, lalu kemudian tidak ada yang tahu ya, maka tutuplah baik-baik semaksimal mungkin. Kalau misalnya ada dosa, lalu kemudian dosa itu diketahui oleh kawan, maka ya bilang kepada kawan tersebut ya supaya jangan cerita-cerita itu saja, karena dia sudah taubat. Lalu kemudian kalau dia mengetahui hanya diketahui oleh dirinya sendiri saja, maka tutup, tidak boleh lagi untuk diceritakan. Walaupun itu kepada orang yang terdekat sekalipun, istri, anak dan seterusnya. Maka ini sudah Allah dah tutup ya, maka jangan lagi buka masa-masa kelam di zaman dahulu. Jadi karena ada sebagian orang ya, dahulu sebelum dia menikah banyak maksiat yang dilakukannya. Semua maksiat-maksiat yang ada dia lakukan. Lalu kemudian setelah dia menikah, konon katanya untuk sebagai pembuktian kejujurannya kepada pasangannya, supaya tidak ada hal yang ditutup-tutupi ya kepada pasangannya, supaya pasangannya ini menerima dia apa adanya, maka dia mengungkapkan segala-galanya. Itu cara-cara seperti itu salah ya. Jadi masa-masa lalunya sudah masa lalu, dan itu dia sudah ditutupi, sudah tobat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditutupi, maka jangan buka luka lama lagi ya. Jadi yang dahulu biarlah berlalu, lalu kemudian tataplah masa depan dengan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang betul-betul ittiba dan betul-betul menjawab dengan jawaban yang benar terkait dengan ayat ujian yang tadi kita sebutkan. Jadi orang-orang yang berbuat hal-hal yang menyelisihi Nabi SAW itu sekali lagi menyingkap auratnya. Kalau kita melihat ya bid'ah misalnya, dengan bangganya mereka selawatan ya, selawat sebenarnya ya, bagus sebenarnya kan, kita dianjurkan untuk selawat kepada Nabi SAW. Tapi karena amalannya sudah menyingkap aurat mereka, cara berselawatnya mereka itu keliru, maksudnya membuat hal-hal yang baru daripada selawatnya ya, pakai rebana lah, pakai kadang mereka menari lah, kadang mereka banyak hal-hal yang menyelisihi daripada sunnah Nabi SAW, dan itu sekali lagi aurat, dan mereka lah yang menyingkap aurat mereka sendiri. Lalu kemudian kalau kita melihat zikir-zikir yang lain, melihat ritual-ritual yang lain lah, itu pada hakikatnya adalah Allah menyingkap ya. Bagaimana Allah membuka itu semua kepada kita yang mengikuti kebenaran, mengikuti dalil yang ada. Bagaimana Allah singkap, itulah mereka sendiri menyingkap aurat atau aib-aib dosa-dosa yang mereka lakukan. Cuma masalahnya mereka tidak mengaku atau merasa diri mereka sedang berbuat tersalah atau berbuat dosa dan seterusnya. Tapi poinnya adalah apabila kita membicarakan hal-hal orang seperti itu, maka tentu tidak ghibah, karena mereka sendiri yang upload diri mereka sendiri di sosial medianya, begitu kan? Mereka sendiri yang menampakkan, mereka sendiri yang ini dan seterusnya. Maka kalau mereka sendiri ya berarti itulah cara Allah untuk menyingkapkan aurat, aib-aib yang mereka lakukan sendiri. Jadi orang-orang jahiliyah pada hakikatnya seperti yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala ini, bahwa ibadah-ibadah yang mereka lakukan itu pada hakikatnya menyingkap dia punya aurat. Jadi kita punya pelajaran, mengambil pelajaran di sini, bahwa kita melihat sekeliling-keliling kita ini, apabila amalannya menyelisihi daripada dalil-dalil yang ada, maka tentu ini adalah bagian daripada
aurat yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kemudian ayyuhal akhwatul akhawat rahmani rahimakumullah, ini dia poin yang ke-35. Nah, jadi poin yang ke-35 ini adalah cukup mudah untuk diingat ya, bahwa apabila kita melihat ritual-ritual yang sekira itu sudah tidak mengikuti atau jauh daripada ittiba' Nabi SAW, maka itulah cara Allah untuk menyingkap bagi kita, menyingkap kebatilan, dan bagi mereka yang melakukannya adalah kebatilan yang mereka singkap sendiri. Jadi kebatilan itu yang dimaksud dengan al-aurat dalam hal ini. Taib. Kemudian selanjutnya poin yang ke-36 itu juga bagian daripada rincian ya, yang ke-35. Jadi 36, 37, kemudian 38 dan seterusnya. Itu mereka beliau rahimahullahu taala menyebutkan ibadah-ibadah, ritual-ritual ya, ibadah-ibadah, amalan-amalan yang mereka lakukan. Dan itu adalah bagian daripada singkapan yang tadi kita sebutkan, menyingkap, Allah menyingkap aurat mereka. Jadi melakukan muamalah haram, kemudian syirik dan seterusnya, itu adalah bagian daripada ibadah mereka, dan itu adalah hakikat mereka yang mereka sendiri yang menyingkapnya, mereka sendiri yang membukanya. Selebihnya kita akan bahas insyaallah taala pada pertemuan depan biidznillah taala. Dan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah dan memberikan kita taufik ya, untuk dalam kehidupan ini menjawab, dan kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang termasuk ke dalam hamba yang mencintai Allah dan Allah mencintai kita semuanya. Sampai di sini kiranya, barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi yang talawun itu sama dengan yang muwazan. Oh iya, talawun dengan muwazanah. Jadi kalau kita lihat maknanya ya, talawun artinya berwarna-warni ya. Kemudian muwazanah itu adalah menimbang dan mizan, menimbang. Yang maknanya melihat kebaikan, melihat keburukan. Jadi kalau kita melihat apakah sama apa tidak ya, kita sebutkan dia mirip-mirip ya, mirip-mirip. Namun al-muwazanah ini lebih kepada sikap ya, lebih kepada sikap yang dinyatakan, lebih kepada sikap yang dinyatakan. Tapi kalau talawun itu lebih kepada sikap yang diamalkan, yang diamalkan. Biasa kalau talawun ini biasa berlaku kepada orang-orang yang sedikit ilmunya. Tapi kalau muwazanah ini yang banyak ilmunya biasanya. Tapi boleh jadi yang banyak ilmunya ini juga talawun, juga muwazanah yang tidak memiliki ilmu ini pun bisa jadi dia talawun dan al-muwazanah. Jadi ala kulli hal, sifat-sifat seperti itu adalah sifat-sifat yang bahasanya inkonsisten ya, tidak konsisten. Itu menggambarkan tidak konsisten. Maka ini sekali lagi tidak benar dan keliru dalam beragama. Jadi yang dituntut adalah istiqomah, yang benar-benar memegang prinsip dimanapun kaki kita berpijak, di situ prinsip kita tegak. Jangan sampai kita goyah gara-gara tidak enak hati ya, gara-gara fulan dan seterusnya. Jadi kenapa? Karena yang namanya hati, enak atau tidaknya hati, itu tidak menjadi hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berlaku kita punya jawaban kalau ditanya oleh Allah, kenapa kamu melakukan ini? Lalu kemudian kita jawab, ya Allah, hamba-Mu ini tidak enaklah dengan si fulan. Itu tidak berlaku jawaban seperti itu. Jadi oleh karena itu ya sudah, mau tidak mau ya kita harus tegak, kita punya prinsip. Cuma apabila kita menjawab ya kita jawab, atau kita menolak dengan cara yang terbaik, dengan cara hikmah dan seterusnya. Kemudian ada pertanyaan nih, kalau kita setelah melaksanakan umroh kemudian ke Madinah, apakah bisa untuk pergi melaksanakan umroh lagi dari Madinah? Kalau kita melaksanakan umroh kemudian ke Madinah,
apakah bisa untuk pergi melaksanakan lagi dari Madinah. Ya kalau ada kesempatan maka tak masalah ya. Karena dia sudah keluar daripada Mekah dan seterusnya, maka kalau ada kesempatan, kalau ada kesehatan dia tidak masalah. Taib, selesai kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.